Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Mari kita tetap bersemangat untuk belajar renungan firman Tuhan, supaya hidup kita selalu diisi dengan firman Tuhan. Mari kita buka acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kami belajar firman Tuhan melalui acara Menerima hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa kami perlu firman-Mu, itu sebabnya Tuhan kami harus selalu mengisi hidup kami dengan firman Tuhan. Roh Kudus memimpin acara ini sampai pada akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Kali ini saya akan mengangkat topik untuk menerima hari ini adalah regenerasi. Sekali lagi, regenerasi. Apa itu yang disebut dengan sebagai regenerasi? Regenerasi kalau di Indonesiakan adalah kelahiran kembali. Istilah regenerasi atau kelahiran kembali memiliki pengertian yang sama dengan istilah new birth atau kelahiran baru. Meskipun kalau kita lihat kata Yunani yang digunakan untuk kedua istilah ini berbeda. Kedua istilah tersebut merupakan istilah yang sulit dimengerti dan diterima oleh akal manusia, karena secara logika bagaimana mungkin manusia yang sudah lahir ke dunia dapat dilahirkan kembali atau mengalami kelahiran baru. Dan hal ini tampak jelas dari jawaban Nikodemus terhadap perkataan yang diucapkan oleh Yesus, seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang keempat. Di situ dikatakan, kata Nikodemus kepada Yesus, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nah, itulah kesulitan pengertian daripada regenerasi atau kelahiran kembali. Sebetulnya kalau kita sungguh-sungguh mengerti, regenerasi atau kelahiran kembali itu merupakan kelahiran rohani, bukan kelahiran jasmani. Itu yang dimaksud. Kata Yunani yang dipakai untuk regenerasi atau kelahiran kembali adalah palingenesia. Sekali lagi, palingenesia yang dapat diartikan kelahiran kembali. Nah, kata palingenesia cuma dipakai 2 kali dalam Alkitab. Yang pertama dipakai di dalam Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Di situ dipakai kata kelahiran kembali. Dalam Alkitab terjemahan LAI itu memakai kata palingenesia. Kemudian kata palingenesia yang kedua dipakai di dalam Injil Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-28. Di dalam ayat ini dipakai kata dalam LAI penciptaan kembali, tetapi bahasa Yunaninya adalah palingenesia. Jadi baik kata kelahiran kembali dalam Titus 3 ayat yang kelima maupun kata penciptaan kembali dalam Matius 19 ayat 28 dalam edisi bahasa Inggris terjemahan King James Version sama-sama dipakai kata regeneration. Ya, jadi sama-sama kata regeneration. Di dalam Injil Matius 19 ayat 28, kata regeneration ini mengandung pengertian eskatologis untuk menunjuk pada pemulihan segala sesuatu
yang mengingatkan kita bahwa pembaharuan pribadi merupakan bagian dari pembaharuan yang lebih luas. Nah, sedangkan kata new birth atau kelahiran baru memakai bahasa Yunani genau anoten, di mana genau artinya dilahirkan kembali, sedangkan anoten berarti baru dari atas, maksudnya dari Allah. Jadi kalau diartikan genau anoten adalah dilahirkan baru, tetapi dalam Alkitab terjemahan Indonesia, kata genau anoten yang dipakai dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ketiga, di situ juga dipakai kata dilahirkan kembali. Jadi dilahirkan kembali, dilahirkan baru dipakai saling bergantian dengan pengertian yang sama. Pelaku regenerasi adalah Roh Kudus, bukan manusia. Kalau kita lihat dalam Titus pasal yang ketiga ayat yang kelima, mari kita akan baca. Di situ dengan sangat jelas dikatakan demikian. Pada waktu itu, Dia, ini huruf besar adalah Yesus, telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali atau regenerasi, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Perhatikan, pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi pelaku regeneration itu adalah Roh Kudus, karena manusia tidak bisa memperbaharui dirinya sendiri. Regeneration dikerjakan atas manusia, bukan oleh manusia. Jadi manusia yang menerima pengerjaan Roh Kudus, regeneration atau regenerasi. Nah, saudara sekalian, perhatikan baik-baik bahwa manusia tidak pernah menghasilkan regeneration, tetapi Roh Kuduslah yang menghasilkan regeneration. Amin. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah membahas tentang regeneration atau kelahiran kembali atau new birth, kelahiran baru yang digunakan dalam kata-kata yang saling bergantian dengan pengertian yang sama. Sehingga paling tidak Tuhan kami mendapatkan wawasan teologi yang lebih luas. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya semuanya boleh mendapat manfaat dari kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, amin.